Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hafiz, Unstoppable. SBM, sukses, bahagia, mulia. Berpikir bisa, pasti bisa, insya Allah. Tuh ada 3 ya. Kang Hafiz, Unstoppable. SBM, sukses, bahagia, mulia. Berpikir bisa, pasti bisa, insya Allah. Nah, itu. Kalau diulang-ulang nanti menjadi pola tindak kita. Ya. Sesuatu yang diucapkan diulang-ulang itu akan mempengaruhi otak kita. Nantinya secara otomatis gitu. Secara otomatis menjadi itu SBM gitu. Nanti pikiran kita tuh selalu berpikir bagaimana saya hidup menjadi manusia yang sukses, bahagia, dan mulia. Sukses itu berhasil memperoleh sesuatu yang diinginkan. Itu sukses. Kalau bahagia, perasaan diri tentram, ya, tenang, itu namanya bahagia. Bahagia itu bisa dimiliki siapa aja. Sing kere, sing kaya, jenderal, gembel, jenderal yang berjalan di atas jembatan, gembel yang tidur di bawah jembatan. Semuanya bisa menemukan kebahagiaan. Nah, kalau mulia itu terhormat, tertinggi, ya. Nah, Islam mengajarkan bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Bukan yang kaya, bukan yang bertahta. Ya, bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi semuanya ada landasan Qur'annya, petunjuk Qur'annya. Nah, Qur'an itu yang sukses itu nanti udah. Nah, ini ya. Jadi pemirsa, kita mulai lagi tentang tuyul. Ya. Kalau mau sukses pakai tuyul. Nah, tuyul itu singkatan, T-nya itu temukan 3 hal ketika kita mau menentukan pekerjaan apa yang kita pilih. Itu pemirsa ya. Jadi diulang dulu, nanti pendalaman hari ini kita tentang kecerdasan. Temukan 3 hal di dalam memutuskan pekerjaan apa yang kita pilih. 1 adalah passion. S2 tuh. Tulisannya PASSI, on. Oh, passion dibacanya. Tapi kalau PASH, on, nah itu namanya pakaian. Tapi pengucapannya ya hampir sama lah. Nah, itu ya tulisannya yang berbeda. Nah, itu setiap manusia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala passion masing-masing. Ya, passion itu semangat, ya. Cinta terhadap sesuatu, apakah itu tujuan hidup, pekerjaan, dan sebagainya. Ketika manusia memilih pekerjaan sesuai dengan passionnya, dia punya energi yang luar biasa dibandingkan dengan orang yang bukan passionnya. Itu passion. Yang kedua, watak. Watak itu ada 4. Masih ingat tidak? Pengamat, pemikir, pelaku, ya, satunya pembicara. Nah, jadi kalau wataknya pembicara cocok untuk politisi, penceramah, gitu. Itu bos. Nah, jadi ada 4 tuh. Ya, sebetulnya semua watak buruk dan baik itu ada pada setiap manusia. Cuma Hippocrates itu melakukan penelitian, hasilnya mengelompokkan. Ini wataknya pembicara. Nah, nanti cocok pekerjaannya yang berkaitan dengan pembicara. Menjadi presenter di TV, ya, menjadi YouTuber, gitu ya. Itu yang berkaitan dengan bicara. Nah, ketika orang tidak senang bicara, memilih pekerjaan yang itu apa namanya? Kasiksa, menyiksa diri. Saya memahami ati ummoha wa ati rasul wa ulil minkum, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin di antara kamu itu. Salah satunya adalah memilih pekerjaan sesuai dengan passion tadi yang diberikan oleh Allah. Ya, kalau kita melawan passion, kecerdasan tertinggi dan watak, kita berat. Gitu. Itu ya.
Jadi 3 hal tuh. Watak tadi ada 4 macam. Pembicara, kemudian pelaku, kemudian pengamat, pemikir. Nah, setiap watak itu punya watak buruk dan watak baik masing-masing. Kita sudah bahas ya pertemuan yang lalu. Nah, kemudian pesen tadi jelas. Sekarang hari ini kita membahas tentang kecerdasan. Silahkan baca. What is the meaning of kecerdasan? Apa itu kecerdasan? Suatu kemampuan untuk memecahkan masalah dan menciptakan produk yang mempunyai nilai budaya. Nah, itu. Sebentar bahas dulu ya. Jadi kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan masalah, termasuk diantaranya adalah minimnya pendapatan gitu. Pendapatan sedikit itu kita kalau cerdas itu mampu mengatasi masalah hidup, diantaranya adalah pendapatan kecil menjadi besar. Itu. Nah, kemudian membangun nilai baru. Ya, nilai baru itu seperti ini nih. Kita dulu nggak terpikir orang telepon tuh bisa lihat orangnya, boro-boro ya. Tanpa kabel aja nggak ada tuh dulu telepon. Nah, ini namanya nilai baru. Nilai baru itu oleh si pencipta ini HP dan itu ya. Pertama kan dulu telepon aja sama SMS tuh. Terus berkembang foto ya. Sampai dulu masih nggak bagus kalau video call tuh belum ada dulu. Nah, namanya telekonferen. Telekonferen tuh pakai TV ya, pakai itu. Nah, sekarang HP waduh. Wis nengok budak lawan tuh tinggal banyak kangen teh. Nah, itu. Itu namanya nilai baru. Nah, ini kebetulan dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Ya. Oleh karena itu sedikit menyimpang ya, menurut saya itu orang Islam ya yang ada di Palestina itu menurut saya hijrah aja. Jadi jangan berperang lagi. Nabi juga kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Iya. Karena apa? Persenjataannya tidak seimbang. Jauh Israel itu, makanya kalah terus. Ya. Dulu perang di Surabaya di Indonesia itu tidak seimbang. Cuma lantaran waktu itu pelurunya habis, Belandanya. Jadi pergi elek. Iya. Jadi ini renungan saya, bukan kita tidak mau berjihad. Kalau kita berjihad itu zaman Nabi yang pakai parit itu ya, bikin solokan. Itu selebarnya 5 meter. Itu kalau sekarang teknologi canggih itu. Ya, lawannya jebrus maning kan? Itu. Nah, sekarang itu posisi Palestina itu kan Islam sama Kristen, bukan hanya Islam aja itu. Melawan Yahudi itu. Persenjataannya tidak seimbang, jadi kalah baik. Nah, tapi kita juga jangan sampai mendua. Musa itu kan Yahudi juga itu. Iya, diusir tuh sama Fir'aun. Itu ya, kembali kita. Jadi kemampuan untuk menjawab persoalan hidupnya dan kalau bisa ini membangun nilai budaya baru seperti tadi contoh itu ya. Ini kemudian nilai budaya baru itu apa? Jadi budaya itu semua produk yang diciptakan oleh manusia atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di Jakarta tuh sampah menjadi tenaga listrik. Mantap itu. Sekarang namanya itu STEM ya. Sains, teknologi, engineering, matematika. Ini keempat hal ini dikuasai dalam satu tim, itu bisa hampir seluruh persoalan manusia bisa diatasi dengan 4 ilmu itu. Nah, itu. Jadi orang yang punya keahlian saja pada nganggur itu, yang istilahnya itu kabur dulu tuh. Karena tidak mendapat tempat di Indonesia. Dia punya keahlian. Apalagi yang tidak punya keahlian, sekolangan SMA. Itu. Nah, itu ya. Jadi kecerdasan itu adalah kemampuan seseorang untuk mencari solusi, menjawab persoalan. Persoalan hidup itu, uang itu hanya bagian saja. Bagaimana kita menghadapi keluarga, menghadapi anak, menghadapi istri, menghadapi tetangga, menghadapi konsumen, ya. Bagaimana konsumen itu dimanjakan sehingga
menjadi langganan kita. Kehidupan itu kejam kalau dipikir. Orang begitu saja meninggalkan kita. Mas bisa nyukur ya. Tanpa basa-basi udah beli setuju, beli cocok, pindah ke yang lain. Ya. Kalau kitanya tidak bisa memahami atau menyumponi ya keinginan konsumen. Secara statistik pernah diadakan penelitian ya. Jadi kalau penelitian itu dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Kapan penelitian itu dilakukan, di mana tempatnya. Nah, hasilnya bisa rombak-rombak. Penelitian menunjukkan bahwa setiap bisnis apapun, kalau hari ini 100 orang yang tukang cukur misalnya, biar langsung ya. Iya. Nah, itu 10 tahun kemudian tuh yang bertahan hanya 10 tukang cukur. Siapakah yang bertahan? Itu adalah orang yang mampu mengikuti keinginan konsumen. Konsumen siapa? Orang yang dicukur. Saya barusan sana tuh. Itu semua bupati dicukurnya di sana, di dekat BAT. Sebelahnya laundry. Gitu. Nah, itu pun kakak beradik. Yang kakaknya laris, ya yang adanya apa? Karena adanya males. Ya, males tuh. Kalau dia udah datang jam 10, dia sih jam 11. Kata saya tuh, Pak, kalau kita teliti, bapak dengan adik bapak itu bisa diteliti. Apa? Sakilati. Kul ya'malu ala sakilati farobukum ahlamu biman huwa ahdasabila. Katakanlah wahai Muhammad bahwa manusia itu dipengaruhi oleh tabiat. Tabiat itu bawaan. Kecerdasan watak, passion itu tabiat. Dan pengaruh alam semesta. Pasti adik bapak itu pergaulannya berbeda dengan bapak. Karena hasilnya beda. Itu yang satunya sih anaknya tuh biar tukang cukur juga lulusan apoteker Universitas Indonesia. Ya, itu. Ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan? Nah, semacam budaya termasuk menciptakan produk nilai yang baru, mempunyai nilai budaya. Nah, nilai budaya itu kan mengembangkan suatu produk-produk yang baru. Nah, itu kenapa disebut budaya? Budaya itu budi dan daya, hasil akal pikiran perasaan manusia menciptakan hal-hal kereta api. Jadi budaya itu budi dan daya. Artinya apa? Budidaya itu hasil olah pikir, perasaan, dan seluruh energi yang ada di dalam diri kita menghasilkan sesuatu. Sama dengan profesor? Yang enggak profesor mah guru besar. Menemukan itu, Bu. Di antaranya ya yang menciptakan budaya di antaranya profesor. Di antaranya banyak. Seniman juga misalnya tarling tuh. Ya. Gitar sama suling dengan irama yang bagus menjadi sesuatu yang elegan. Itu namanya budaya juga. Nah, jadi saya menciptakan seperti ini, tukang cukur. Saya mendatangi para SMA. Contohnya ada 2 sekarang yang saya datangin. SMA 6 dan SMA 1. Iya. Nah, ketika dalam 1 tahun itu ada 3 kali rajaan. Khususnya saya meminta kepada guru OSIS-nya sama guru kesiswaan minta dicek per kelas dari kelas 1 sampai kelas 3 yang gondrong siapa nanti saya cukur dari 15.000 saya turunkan jadi 10.000. Nah, iya itu namanya nilai baru, kemudahan. Itu sama dengan nilai baru. Iya, kemurahan. Jadi namanya strategi pemasaran. Ya. Elemen pemasaran itu ada 9. Di antaranya harga, tempat, ya, kualitas. Gitu. Jadi kita bermain di mana nih? Bersaing dengan yang lain itu bermain harga bisa, gitu ya. Iya, akhirnya pendapatannya lumayan di situ. Nah, saya itu, bertahan. Gitu. Makanya sebab sekali saya cukur dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang itu 80 siswa. Seberapa jam? 80 siswa. Dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Harganya diturunkan tapi jumlahnya yang dicukur besar, banyak. Iya. Nah, alhasil lebih banyak daripada sedikit harganya mahal. Iya. Gitu. Saya jadi di situ, jadi kembangin. Itu salah satu unsurnya adalah bermain dengan harga, yaitu menurunkan harga.
Orang akan memilih harga yang lebih murah, itu manusiawi, itu hukum alam. Tapi kualitas yang sama. Iya. Tapi kalau harganya turun, kualitas turun, ya itu nggak dipilih juga sama orang. Iya. Gitu. Ya. Jadi semua hal namanya budidaya, kebudayaan itu kata sifat, budi dan daya. Semua hasil kereta api, pesawat terbang itu Habibie itu sampai sekarang punya gaji dari menciptakan ini, apa namanya, sayap. Jadi sayapnya pesawat terbang itu karya besar Habibie. Wis beli kewadahan lah duitnya kok. Iya. Nah, ya dulunya kan dia berpikirnya burung gitu kan. Iya. Nah, itu kan di dalam surat Ali Imran 190, 191 itu salah satu intinya adalah merenungkan tentang alam semesta. Nah, hasil renungan alam semesta itu diantaranya itu dari pesawat mengikuti burung. Nah, bahkan itu pencipta pesawat itu yang pertama orang Islam, namanya Abbas. Jadi pakai kayu dulu sampai dia itu patah ininya, tulang punggungnya, karena dia mencoba sendiri, nggak mau mengorbankan orang lain. Jadi turunan teh brek gitu. Baru sih. Nah, itu kalau kereta api ya meniru apa? Hileud bahasa Indonesia naon? Ulat. Nah, itu semua produk manusia itu meniru ciptaan Tuhan. So, apa maning? Oh, pesawat, burung, ya. Nah, terus apa namanya? Kapal laut, ya. Kapal selam. Ya, kapal selam itu mengikuti binatang yang ada di laut. Ya, itu bos. Oke. Jadi pahami dulu nih kecerdasan nih. Ya. Nah, itu kecerdasan manusia itu diantaranya ya mampu mengatasi persoalan hidup, diantaranya adalah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Wah, lebih panjang lagi. Apa itu kebutuhan hidup? Pakai namanya Profesor Dr. Abraham Maslow. Kata Abraham Maslow, ini hasil penelitian 15 tahun tuh, kalau orang sana sih hebat-hebat ya. Apa itu? Ada 5 tingkatan kebutuhan manusia. Yang pertama menurut Maslow itu, setiap manusia akan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama adalah sandang, pangan, papan, dan seks. Sandang, pangan, papan, dan seks. Sandang itu baju, papan itu rumah, pangan itu makan, dan seks bagi yang sudah dewasa. Nah, keempat hal itu binatang juga mencari ini. Nah, itu yang paling pertama orang dicari itu. Dia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar, paling pertama itu sandang, pangan, papan, pakaian, makan, rumah, sama seks. Ketika kebutuhan yang pertama itu sudah terpenuhi, maka dia akan memenuhi kebutuhan yang kedua, yaitu rasa aman. Rasa aman di masjid nih, kayak si Mas nih yang lagi jalan. Iya. Rasa aman di keluarga, dimanapun kita berada. Nah, itu yang dicari manusia, rasa aman. Rasa aman tuh merasa tidak terganggu, nyaman gitu. Ketika dua kebutuhan manusia itu terpenuhi, maka dia akan meningkat lagi, mencari kebutuhan yang ketiga, namanya social need. Social need itu kebutuhan sosial. Jadi kebutuhan dihargai manusia. Ya, keberadaannya kita tuh dianggaplah konon. Ah, itu kebutuhan sosial. Butuh manusia itu. Oleh karena itu manusia itu perlu bergaul. Ya. Wow. Aja meneng bae ning masjid ngaji. Nah, ngaji itu tidak hanya baca Quran tapi bergaul juga. Ah, itu. Kemudian yang selanjutnya lebih tinggi namanya prestise, esteem need. Prestise itu simbol-simbol sosial. Ya, kalau kita bekerja di Pemda nih, semakin jabatannya tinggi, mobil inventarinya semakin bagus, ruangannya semakin besar, mejanya semakin besar. Nah, prestise bukan prestasi. Nah, prestise itu simbol-simbol status seseorang. Kalau dikepetakan itu ininya dalam bentuk hajatan, berapa kepala kambing yang disembelih, berapa kerbau yang disembelih. Itu dipajang itu di depan. Hajatnya 3 hari 3 malam. Semakin banyak semakin statusnya tinggi. Nah, yang paling tinggi menurut Maslow ada self actualization, ya, aktualisasi diri.
Setelah 4 kebutuhan manusia itu dipenuhi, maka dia akan berusaha namanya aktualisasi diri. Hangat dibicarakan orang karena dia punya jasa, punya manfaat terhadap orang lain. Contoh, JK, 1 sampai 4 tadi itu sudah terpenuhi, dia nyalonkan wakil presiden. Ya 2 kali sukses, presiden sih keok lah. Miliknya orang Jawa ya presiden. Nah, itu JK itu bilang, kalau saya tidak ada panggilan untuk menyumbangkan diri kepada negara, gaji presiden cuma 60 juta. Ngapain gitu? Saya miliaran itu. Nah, sama dengan Sandiaga Uno ya. Meskipun kalah, tapi kalau wakil gubernur kan menang. Itu dalam kelasnya memenuhi aktualisasi diri. Nah, karena semua kebutuhan 1, 2, 3, 4 itu sudah terpenuhi. Nah, kalau tidak menginjak kepada yang tertinggi, bosan hirup ya, jenuh. Nah, kalau di tingkat desa itu kan ada juga ya orang kaya-kaya itu nyalonin kepala desa. Nanti tuh zamannya ku wah hebat. Itu jeung ayeuna mah ripuh. Nah, gitulah saya ngabandingkeunnya. Itu ya itu. Jadi berkaitan dengan kecerdasan itu diantaranya bahkan yang pokok itu adalah bagaimana mengatasi persoalan hidup. Itu namanya kecerdasan. Tidak hanya dalam bentuk angka nilai itu mah simbol aja kalau di kuliahan tuh, di sekolah nilainya seberapa. Belum tentu di dalam kehidupannya nilainya sama dengan yang ada di rapot. Iya. Itu ya sedikit wis ya Pragat. Ya, yang kedua B. Menurut setiap individu memiliki 8 jenis kecerdasan. Di dalam dirinya yang disebut kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Nah, multiple intelligence. Bahasa itu lo itu. Ya itu. Jadi multiple itu jadi bahasa Indonesia tuh multiple intelligence, bahasa Indonesia kecerdasan majemuk. Kecerdasan. Ada 8 kecerdasan. Jadi majemuk tuh banyak. Gitu ya. Nah itu namanya Howard Gardner. Nah sebelum ditemukan oleh Howard Gardner itu tulisan bodas teh. Ya. Howard Gardner. Nah itu dikirain yang namanya kecerdasan itu IQ saja. Nah IQ itu hanya mengandung 4 kecerdasan matematik, tata ruang, bahasa Indonesia dan pengambilan keputusan. Nah menurut dia sebetulnya sebelum dia menciptakan teori juga manusia tetap punya 8 kecerdasan. Cuma dia memformatnya, merumuskannya. Itu ya, ada 8 kecerdasan. Any question? Aya nu ditaroskeun teu? Jadi sekali lagi setiap manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala 8 kecerdasan yang akan kita bahas berikutnya. Nu 8 teh naon wae eta? Ya, C. Tah, sok bacakeun 8 teh. Multiple intelligence, kecerdasan majemuk. Ya. Kecerdasan linguistik, matematis, logis, spasial, kinestetik, jasmani, musikal, interpersonal, intrapersonal, naturalis. Nah, eta nu dipahami sabaraha 8 teh. Sudah familiar. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, eta 8. Nu geus ya ngarti sabaraha 8 teh. Matematiknya aya pelajaran akan di sekolah teh. Iya, matematis. Terus linguistik itu berbahasa. Linguistik berbahasa. Kinestetik bergerak. Tasimas kan jago bela diri teh itu kinestetik termasuk. Kinestetik gerak ya. Dictation tuh Muhammad Ali itu namanya punya kecerdasan yang tinggi. musikal musik ya. Nah, orang bahas hiji-hiji aya ya. Di kebet berikutnya, lembaran berikutnya. Nah, gitu. Ayo baca. Kecerdasan linguistik. Nah. Kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif. Baik secara lisan maupun tertulis. Pembaca berita, pendongeng, pembicara, orator, editor, wartawan dan sebagainya. Nah, itu. Jadi namanya kecerdasan linguistik, berbahasa ya. Berbahasa.
Nah itu, kalau kita punya kecerdasan itu, tahunya dari mana? Dilihat aja rapot, ya, nilai rapot tuh dari SD sampai SMA. Itu di rata-rata yang paling besar apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah itu berarti punya kecerdasan kinestetik yang menonjol kita tuh. Dan udah 88 nilainya olahraga berarti itu kinestetik. Bagi kita yang punya kecerdasan kinestetik lebih tinggi daripada kecerdasan yang lainnya, maka profesi yang kita pilih apa saja tadi itu? Bacain. Satu linguistik. Itu. Oh yang ini. Profesi belum yang mana? Pekerjaan yang dipilih itu dibaca tadi. Yang ini. Nah, sebelahnya kanan. Membaca berita. Nah, itu maksudnya. Kalau kita punya kecerdasan yang tertingginya kinestetik, linguistik, maka profesinya itu yang dipilih. Siji, pembaca berita. Dua, pendongeng. Pembicara. Pembicara berarti kayak semacam ya mubalik ya. Atau bagian operator. Tukang dongeng. Iya. Operator sih operator naon? Ya, operator ini. Hah? Lain operator itu, sama orator meureun. Orator. Oh iya, orator ya ada ya. Orator. Bung Karno tuh, ya, Anies Baswedan, Surya Paloh hebat tuh. Orator itu namanya. Pak Bowo hebat tuh, ya, menggebu-gebu tuh, membangkitkan semangat. Ada orator itu ada yang membangkitkan semangat, ada yang nyelesep kana hati gitu. Enak. Nah, itu kalau Anies Baswedan tipenya nyelesep kana hati. Apa namanya, enak didengar gitu. Kayak pembawa acara juga sama ya? Iya sama. Pembawa acara. Jagoan internasional itu namanya Larry King. Larry King. L-A-R-R-I. Larry King itu lamun diurang mah eta lah jiga LIC teh. ILC teh sangaran nantinya. Nah itu hebat tuh jagoan tuh. Ya, wartawan senior Larry King bisa mengejar orang yang ditanyanya. Membuat pertanyaan-pertanyaan bagus. Itu jagoan dari Amerika. Larry King. Di Indonesia itu ILC. Ya, kemudian Rosa. Ya, Rosa suka lihat nggak Rosa? Ya, Rosa tuh yang Kompas TV. Iya, Kompas tuh yang sering di Mata Najwa. Tuh, iya, Mata Najwa. Ya, siapa maling kok? Nah, itu dia punya kecerdasan linguistik. Termasuk Tukul. Ya, tidak hanya Tukul juga itu dua kecerdasan yang dia miliki. Yang pertama itu linguistik dalam artian setiap ucapannya membuat orang tertawa. Nah, itu nilai 60 juta 2 jam tuh. 2 jam. Nah, kemudian kinestetiknya kan? Gerakan tubuhnya membuat orang ketawa. Dua kecerdasan Tukul itu. Linguistik dan kinestetik. Sok bisa iya tuh migaikeun. Ada kan? Itu dia itu semua pekerjaan kasar dilampahi tuh, dilakoni. Iya. Supir, tukang bangunan, ya. Gitu. Yang dikagumi oleh Menteri Dikbud ya dulu namanya Bambang Sudibyo. Tukul itu tidak pernah mengkritik orang lain. Dia mengkritik dirinya sendiri. Itu yang dikagumi oleh itu Bambang Sudibyo. Jadi Bambang Sudibyo itu ketika jadi Menteri Pendidikan itu orang Muhammadiyah tuh. Namanya sertifikasi guru dan dosen. Itu otaknya dia itu. Apa gagasannya? Kalau Indonesia mau maju maka dosen dan guru itu harus orang nomor 1. Diutamakan kualitas dan kesejahteraannya. Guru harus sama dengan dokter gajinya. Itu kalau Indonesia mau maju ya. Pada tahun seberapa itu 1940-an ya Hiroshima dan Nagasaki itu dibom sama Amerika. Habis itu Jepang ya. Apa yang ditanyakan oleh Kaisar? Kaisar itu raja lah. Berapa guru yang mati? Lalu menciptakan lagi guru-guru. Anggarkan negara ini 70% untuk pendidikan. Pendidikan itu intinya adalah guru. Kalau mau hebat seperti itu. Ya. Itu. Jadi ini gunanya tuh begitu. Kalau kita memilih
pekerjaan sesuai dengan kecerdasan yang tertinggi di dalam diri kita, insya Allah sukses. Begitu. Berarti linguistik itu berbahasa. Berbahasa itu tidak hanya pilih, iya. Gitu ya? Termasuk model cukul juga sama. Ya. Karena dia menghasilkan uang, artinya nilai pembicaraan dia tuh punya nilai yang tinggi. Gitu. Nah, si Mas iya paling tinggi tuh berbahasa. Mun diingat deh, sekolah teh nilai paling tinggi rata-rata di SD sampai SMA teh matematika. Waduh, matematika. Nah, nanti ada ini dibahas. Nah, aya pertanyaan teh. Kemampuan berbahasa lisan maupun tulisan. Ada orang jagonya pidato, bisa nulis. Ada yang jagonya nulis tapi nggak bisa pidato. Ada yang dua-duanya. Nulisnya hebat, pidatonya hebat. Ada yang tidak dua-duanya, nulis tuh bisa, ngomong tuh bisa. Belegu. Oke, lanjut. Yang kedua, kecerdasan matematis atau logis. Kemampuan mengolah angka dan menggunakan logika atau akal sehat dengan baik. Pengolah data, ahli matematika, ahli statistik, peneliti, ahli logika, programmer, dan sebagainya. Ya. Jadi ini suka 30 menit itu harus ini dulu. Pemirsa kita sambung ya berikutnya ya. Nah, di-up dulu.